Puji Tuhan, saya memang minta untuk di hari ini karena biasanya setiap saya mau menyampaikan sesuatu, saya selalu sedang diutus. Jadi beberapa kali saya mau sampaikan mendapatkan giliran dan selalu ada dalam pengutusan. Tapi hari ini minta tukar dan puji Tuhan, saya mau sampaikan apa yang menjadi sebenarnya pesan Tuhan yang hari-hari ini sebenarnya sedang terjadi dalam setiap kehidupan kita. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kalau saudara mengikuti apa yang kita terima dari Tuhan hari-hari ini dan sepanjang kita ada dalam patra atau sebagai pasukan terdahsyat sangat banyak. Dan kadang-kadang seperti firman Tuhan tadi pada waktu kita nyanyikan makananku, seperti kapan kita mengunyah dan kita harus kapan untuk kita mendapatkan janji itu digenapkan dan kita menjadi orang-orang penggenap janji. Dan saudara yang kasih, saya dalam perenungan itu tiba-tiba ada sebuah kekuatan atau sebuah pewahyuan yang Tuhan taruh, yaitu adalah hikmat dan anugerah. Saudara, hikmat ini adalah bagaimana kita menerima yang dari Tuhan untuk kita menggenapkan janji-janji Tuhan yang Tuhan taruh. Karena sebenarnya pada waktu saya membaca satu firman Tuhan, yaitu tentang dan membuat deklarasi tentang kita akan memasukin masa Daud dan Salomo. Dan saudara, tiba-tiba saya teringat tentang hikmat Salomo. Dan kita ini sebenarnya sudah menerima sangat banyak. Di roh itu saya melihatnya sangat banyak dan hal-hal yang luar biasa Tuhan sudah sediakan. Namun kondisi kita ini kan kadang-kadang levelnya berbeda-beda. Sebenarnya ada yang di level atas tuh banyak sekali diberkati. Mungkin kadang-kadang di level bawah, iya di situ diberkati terus aku. Nah saudara yang kasih, inilah waktunya saudara untuk bertanya atau minta hikmat yang dari Tuhan. Karena kadang-kadang kita ini hanya mendengar, terus hanya kalau mendengar terus kita nggak siap, terus akan berkata, iya dia karena dia. Karena saya mendengar banyak orang yang berkata, iya dia bisa. Nah saudara yang kasih, ini sebenarnya sebuah pengalaman perjalanan hidup saya bagaimana tentang kata hikmat dan anugerah. Nah saudara, kita akan baca di anugerah Tuhan dan hikmat, hidup dalam hikmat ilahi. Hikmat atau dengan bahasa aslinya hikmat dalam bahasa Ibrani kokma, yaitu berarti kebijaksanaan, pengetahuan dan kemampuan membuat keputusan tepat. Saudara yang kasih, dari hari-hari kalau saudara menghadapi segala sesuatu yang saudara atau mengerjakan sesuatu yang saudara mau kerjakan, kalau kita ada di dalam segala, mungkin di dalam sebuah level-level yang dimana kita ingin menjadi pelaku kebenaran firman Tuhan, seringkali kita nggak mengukur keadaan kita atau kita nggak mengenali diri kita. Saudara, kalau seumpama saudara ini ada di level mungkin kalau kita mendengar sebuah level atas untuk melakukan sini, dan ada orang dalam melakukan segala sesuatu itu persis plek, dan kayaknya kalau melakukan segala sesuatu ya ditiru seperti begitunya. Dan kalau hikmat itu tidak seperti gitu saudara. Saudara lihat banyak sisi, cawan saudara, kemampuan saudara untuk mengerti, dan rema untuk saudara seperti apa. Ada banyak orang itu melakukannya bukannya pada waktu mendengar, itu melakukannya seperti kayak dengan kata lain adalah mengerjakan yang logosnya. Ya ditiru seperti yang begitu, kalau nggak begitu nggak. Dan kalau bahasa peperangan adalah kita melakukan seperti yang dikatakan, melakukan bagian yang dikelihatannya. Nah saudara, tidak seperti itu. Makanya kadang-kadang banyak orang menjadi sedih atau menjadi mungkin tidak bisa menikmati. Jadi akhirnya menuntut kepada Tuhan. Aku sudah melakukan seperti mereka, tapi aku nggak bisa mendapatkan. Aku sudah melakukan seperti yang dikatakan. Saudara, mari berhikmat. Hikmat ini benar-benar pada waktu saudara panggil dalam hidup saudara, dia akan mengajari dan dia mengenali saudara sesuai dengan keadaan saudara. Dan detik saudara menerimanya, dia itu yang akan terus memberikan hikmat kepada saudara atau mengajari kepada saudara dengan level saudara. Dan akhirnya saudara bisa menikmati apa yang sebenarnya saudara akan terima.
saya mungkin kurang bisa menerjemahkan, tetapi satu hal yang tiba-tiba pada waktu di roh, pada waktu engkau menerima hikmat itu, dia akan mengajarkan, membuat engkau tidak pernah kecewa dan tidak pernah iri atau tidak pernah kekurangan, karena engkau mengerti. Dengan engkau berseru dengan hikmat itu, ajari aku untuk menjadi pelaku kebenaran itu dan menikmatinya. Nah, saudara yang kasih, seperti yang dikatakan di situ berarti kebijaksanaan, suatu kebijakan. Dan pada waktu kita melakukan satu kebijakan dan firman yang kita sudah dengar dan terjadi sebuah pewahyuan, tidak mengurangi value ilahi. Nah, dan banyak orang kadang-kadang melakukan yang mungkin melakukan yang dengan kata lain melakukan keadaan yang di luarnya, atau melakukan dengan sebutan yang kita mau sebutkan kalau kita mengerjakan sesuatu, ya itu hanya bukan protokolernya apa yang dikatakan mengerjakan di luarnya gitu ya. Dan kita ini enggak mengerjakan sebenarnya intinya apa. Kelihatannya kita melakukan nggak mengurangi intinya, tapi sebenarnya sekalipun kita mungkin kelihatannya tidak tepat, bukan persis sekali yang dikatakan oleh yang di atas atau pemimpin saudara, tapi intinya atau value-nya itu nggak berkurang. Ya, jadi banyak orang ini melakukan persis yang dilakukan oleh orang lain, tetapi sebenarnya nggak bisa cawannya. Ya sama dengan kata seumpama saya ini tahu ya pemimpin punya sebuah kapasitas yang berbeda, dan saudara kalau saya melakukan jujur seumpama saya melakukan seperti Pak Joshua lakukan, ya saya nggak tahu saya dalam banyak sisi. Tapi saya bukan tidak melakukan apa yang sebenarnya dikatakan dan masuk di dalam masa itu. Tapi saya melakukan dengan apa yang firman Tuhan tuntun dalam kehidupan, tapi dengan tidak mengurangi nilai atau value kebenaran itu tadi. Nah, saudara yang kasih, maka dalam banyak hal kita ini dalam mengerjakan sesuatu apapun, kalau kita ada hikmat yang dari Tuhan itu membuat kita mengerti. Kadang-kadang ada orang mengerjakan apa aja dan bagaimana kita melakukan, tapi hikmat itu tiba-tiba menuntun kita untuk mengerjakan sesuatu dan dengan tepat. Next kita akan. Nah, saudara yang kasih, dasar firman Tuhan mengenai tentang hikmat adalah Mazmur 111 ayat yang ke-10. Takut akan Tuhan, ya, takut akan Tuhan adalah permulaan hikmat. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Semua orang yang melakukannya berakal budi yang baik. Puji-pujian kepadanya tetap untuk selamanya. Saudara yang kasih, hikmat itu kita tidak akan datang begitu saja, karena ada dikatakan di dalam kitab Yakobus ada hikmat Tuhan dan ada hikmat dunia. Hikmat dunia mungkin akan melakukan dengan kelicikannya dan melakukan apa aja, menghalalkan segala hal. Tapi hikmat Tuhan di sini dikatakan kalau engkau punya takut akan Tuhan, dan takut akan Tuhan itu membuat engkau akan dipimpin oleh hikmat itu dengan pengenalan dan pengertian dalam mengerjakan banyak hal dengan benar. Nah, makanya saudara yang kasih, kembangkan takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan adalah bukan karena kita ketakutan, tapi takut akan Tuhan dimanapun engkau berada, engkau melakukan memiliki sebuah integritas. Saya seringkali kalau mengerjakan apapun atau ngomong apapun, mungkin banyak orang sekali lagi nggak tahu, tetapi Tuhan tahu. Itulah integritas. Apapun yang kita kerjakan di tempat mungkin kesendirian, kebersamaan, di tempat mungkin jauh dari mungkin kalangan pemimpin, atau mungkin adalah Mahanaim, atau di mana kita kerja atau kita melayani, tetapi satu, yaitu adalah takut akan Tuhan. Nah, pada waktu takut akan Tuhan itu menjadi dasar dalam kehidupan kita, hikmat yang dari Tuhan akan mengajari pengenalan kepada Tuhan dan mengajari banyak hal yang Tuhan percayakan dalam setiap hidup kita. Dan inilah saudara yang kasih, makanya Tuhan mengingatkan kepada kita, kalau kita menjadi orang yang nanti kelak ini akan dipercayai sangat banyak. Dan sebenarnya di roh itu kadang-kadang kalau kita sudah deklarasi atau kita sudah masuk dalam sidang ilahi, kita sudah masuk di dalam yang namanya menjarah, saudara. Tuhan itu kirim banyak hal. Dan saya seringkali ngomong, ini kekayaan gimana cara mengelola?
saudara ya. Kalau kita nggak minta hikmat dari Tuhan, kalau saya tiba-tiba membaca firman Tuhan tentang hikmat Salomo, wah ya, karena kita mau ke Nigeria, saya mempelajari tentang Ratu Seba. Ratu Seba aja terpesona dengan melihat hikmatnya Salomo, cara menatanya, cara mengerjakannya. Dan itu kekayaan bukan sedikit. Dan saudara, kekayaannya luar biasa. Dan sebenarnya kalau kita melihat di roh gitu ya, saudara, ini nanti gimana ya kita mengerjakan, kan kita mau ada King Alstar, kita ada banyak yang lebih dahsyat lagi, yang lebih hebat lagi. Dan saudara, kalau saudara tahu dengan hikmat ini bekerja bukan hanya kepada orang-orang yang sudah lama, tapi hikmat ini tiba-tiba bekerja kepada orang yang siap dan siap untuk mengerjakan. Dan kalau hikmat ini terus diundang dalam hidup seorang ini, dia akan mengajari ini dan ini dan ini dan ini, lebih dahsyat lagi. Sekalipun dia masih muda, sekalipun dia ini, kalau hikmat ini sudah mulai tiba-tiba tinggal dalam orang ini, dan orang ini benar-benar bergaul dengan hikmat itu, wah, ajaib. Saudara kan bisa lihat hal-hal yang dahsyat dalamnya. Saya aja, saudara, kalau lihat Pak Joshua ngatur rock, terus akhirnya rock dan Ibu Kesia gitu ya, gabungan itu mengerjakan untuk mengatur anak-anak rock dan untuk menyiapkan banyak hal gitu ya. Langsung katakan ini hikmat yang dari Tuhan. Nah saudara yang kasih, hikmat benar-benar bergerak pada waktu orang itu siap untuk terus bergerak. Hikmat tidak akan ada di dalam orang yang diam saja. Orang kadang-kadang kan kita berpikir, waduh pekerjaan kita banyak sekali, bagaimana berpikir ini. Saudara, kadang-kadang kita belum selesai mengerjakan ini, pekerjaan itu sudah datang, pekerjaan ini sudah datang gitu ya. Tapi kalau kita, dan bahkan kadang-kadang kalau kayak sisi saya kan kadang-kadang ada pekerjaan mungkin di lawatan di Mahanam ini banyak. Terus kadang-kadang saya harus pulang ke rumah dan saya harus berubah cara berpikir, saudara ya. Ya, urusan suami itu tidak mudah gitu ya. Dan tiba-tiba saya langsung berkata, iya, saya sekarang ada di dalam kerajaan suami. Dengan kata lain, ya, saya mulai harus hikmat apa? Ini langsung saya katakan hikmat yang kepada Tuhan. Tuhan, saya harus mengerjakan apa dan apa dan apa dan apa. Dan setelah itu kadang-kadang harus berpindah kemana. Itu hikmat, saudara. Karena pada waktu kita mengerjakan sesuatu yang berbeda, dan terus kita masih kondisi yang kita mungkin tidak perhatikan, kita mengerjakan atau dipercaya sesuatu, kita akan nggak bisa. Dan kebawaannya, sedang kita ada di sini mungkin ngadapin sesuatu di rumah, terus akhirnya nggak ngerti apa yang harus kita kerjakan, mutung dikata wajahnya, murung akhirnya. Terus akhirnya bawa ke sini tetap murung. Nggak seperti itu, saudara. Kalau hikmat itu dengan kata lain, engkau akan menjadi orang bijaksana, ya, bukan kayak bunglon, enggak, tetapi dengan kata lain, pada waktu engkau tampil di tempat ini seperti kotak yang sedang dibukakan, dan ada di tempat ini, engkau bersikap seperti ini. Dan pada waktu engkau ada di ini, engkau akan mengerti ini jurusnya apa, ini alurnya kayak apa. Dan itulah hikmat. Nah saudara yang kasih, saya gak tahu pada waktu kita ini mendengar sesuatu yang dari Tuhan, terus kadang-kadang kita kebanyakan orang itu kadang-kadang kan meniru persis dengan apa yang sebenarnya dilakukan. Sampai kadang-kadang saudara banyak, ya saya ini kadang-kadang dengar banyak hamba Tuhan yang tersinggung kalau lagi dengan kata gembala-gembala gitu ya. Karena kita ngomongnya gitu ya, apa yang dikatakan ini seperti kita ngomong. Saudara bisa gak dengan hikmat yang dari Tuhan? Tidak mengurangin value, tapi kita menjadi penyampai, dan itu enak sebenarnya, gitu ya. Bukan bisa kita ini, tapi kita nggak dengan kata lain tidak meniadakan, tapi kita cara atau hikmat yang dari Tuhan yang bisa membuat sesuatu kita disampaikan, sesuatu kita atur, ya. Nah, saudara yang kasih, hal yang kedua, selanjutnya, next. Permulaan dasar firman Tuhan, Amsal 1 ayat 7, permulaan pengetahuan takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang yang bodoh menghina hikmat dan didikan. Saudara, hikmat itu adalah mengajarkan kita menjadi orang yang teratur, menjadi orang yang terdidik, menjadi orang yang siap untuk dididik dan diajarin.
dan siap untuk mengerjakan sesuai dengan standar kebenaran atau standar firman yang Tuhan mau untuk dikerjakan. Tapi banyak orang kadang-kadang tidak mau apa yang diajarkan oleh Roh Kudus, tidak mendengar apa yang diajarkan oleh Tuhan, tidak mendengar apa yang disampaikan oleh mungkin Roh Tuhan. Dan dia akan melakukan apa yang dia mau. Dan dia mungkin lihat. Kita lihat dengan apa yang dikatakan oleh Tuhan itu akan beda. Dan inilah kebanyakan kegagalan banyak orang yang kadang-kadang untuk menghidupi atau menjadi pelaku firman Tuhan dan menerima yang dari Tuhan. Hari-hari saudara mendengar banyak, bayangkan ya saudara, tahun ini sebenarnya saya itu gemetar banget. Gemetar dalam arti apa saudara? Kita ini kan ada di tahun 25, 2 dan 5. Itu 5 roti dan 2 ikan. Itu banyak terjadi mukjizat. Dan kita lihatlah banyak mukjizat yang terjadi. Kita mau menjadi penonton atau kita itu mau menjadi orang yang ada dalam menghidupi kebenaran itu. Dan saudara, pada waktu saya mendengarkan banyak atau melihat sesuatu itu, tiba-tiba saya kalau merenungkan apa yang Tuhan sudah buat, itu sebenarnya gemetar. Seperti kayak kita ini sedang memasukin satu gerbang yang benar-benar kalau kita nggak terima sekarang, ya itu bisa miss. Karena kayak iman setelah awan. Oh ya, nah saudara, contoh saja gitu ya. Kita ini kan benar-benar buat saya amazing banget lah gitu ya, tentang 2 dan 5. Bayangkan saudara, saya ini dinubuatin sama banyak orang tentang Mas, ada orang kayaknya saya naik gunung Mas. Saya ada loh orang-orang itu tiba-tiba ada banyak truk datang ke rumahnya Ibu Puji. Rumah maksudnya truk ini mau dibawa kemana? Ternyata dibawa ke rumah Ibu Puji. Nah saudara yang kasih banyak lagi sampai saya sampai bengong saudara. Ini di roh Tuhan gimana menjadikan daging. Dan kalau saya mungkin akan hanya menunggu gitu ya saudara, mungkin saya akan menjadi kecewa. Tapi saat itu tiba-tiba Tuhan, saya mau engkau bawa itu buat mengerti tandamu apa yang kau. Saudara, di STT itu kemarin pas waktu undian didapatkan 5 dan 2. Dan saudara, Tuhan itu bilang gini, kurang apa? Itu tanda. Dan masih banyak lagi saudara, tanda dan tanda tentang 25 gitu ya. 2 dan 5 itu tanda sekali. Dan apalagi besok tanggal 25 ya saudara ya. Tanggal 25 ya, tahun 25 saya ulang tahun yang ke-25 pernikahan. Ya, saudara, dengan kata perak ya, tahun perak. Dan saudara tiba-tiba kurang apa lagi pada waktu saya mau berangkat ke Nigeria. Dan saudara langsung kira, yes, sah, di sana ada perak dan emas. Saya katakan itu saudara ya. Dan ya, makanya pas waktu ini kurang apa lagi. Dan pada waktu saya merenungkan bagi Tuhan, saya nggak tahu kalau saya nggak melakukan juga kurang ajar gitu ya, dengan kata lain. Tapi hari itu Tuhan, iman sebesar ya telapak tangan. Ya, dengan kata lain awan yang sekarang itu mungkin sekarang, dan orang-orang STT khususnya yang tim bener-bener keuangan gitu ya. Wah, semangat sekali saudara. Dan ya mau cerita dikit lah saudara, saya mau banyak kan kita harus dengan kata lain di firman Tuhan Yesaya 60 ayatnya yang itu kan kekayaan bangsa-bangsa. Kekayaan bangsa-bangsa itu apa sih? Ya, saya ini dengan tim keuangan seringkali kadang-kadang naik ke ke atas di lantai 9. Lantai 7 kita kantor, lantai 8 hall, lantai 9 itu tempat untuk kita kadang-kadang doa. Wah, doanya ekstrim saudara. Kadang-kadang membawa kartu kredit dan membawa buku. Dan saudara, kita ngomongin seperti. Dan suatu waktu ya, Tuhan itu bukakan. Nah saudara yang kasih, Tuhan mendanai, Tuhan memberikannya. Dan sekali lagi kepada saudara, itu hikmat. Kita hanya mendengarkan, seumpama mendengarkan Tuhan akan pergi. Maksudnya Tuhan akan memberikan semua berkat-berkat yang dimana yang Tuhan sudah siapkan. Tapi terus dikatakan bahwa kekayaan orang fasik itu akan mengalir kepada kita. Tapi kita gak ada action. Hikmat Tuhan hari itu berkata, lakukan, kerjakan. Dan saudara yang kasih, jangan sampai kita ini sudah mendengar
tetapi kita ingin melakukan seperti yang ini. Bagian saudara seperti apa? Dan kalau saudara, sekecil apapun detik saudara melangkah, sekecil apapun detik saudara mengerjakannya, tidak ada yang mustahil buat Tuhan. Tiba-tiba hikmat itu akan menuntun saudara dan membawa saudara mengerjakan dengan ajaib. Makanya sekali lagi, ada sebuah pengetahuan yang berbeda daripada pengetahuan yang pada waktu kita mungkin ya ada di dalam pengetahuan yang mungkin kita terima, mungkin itu adalah pengetahuan dunia. Tapi pada waktu kita ada di dalam Tuhan, Tuhan kasihkan pengetahuan benar-benar yang berbeda. Next, Amsal 2 ayat 6. Tuhan memberikan hikmat karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Sekali lagi, Tuhan adalah sumber segala hikmat. Saudara, banyak orang kekurangan, terus akhirnya nangis dengan kekurangannya. Banyak orang mungkin adalah ya kekurangan, tapi akhirnya tinggal dalam kekurangannya. Ya, saudara, hikmat itu tidak seperti itu. Kekurangan kita di apa? Ketidakmampuan kita ini di apa? Ada banyak orang kadang-kadang hanya fokus kepada satu. Kalau tidak mungkin kekurangannya mungkin adalah hari itu kekurangan uang. Hari itu adalah kekurangan mungkin adalah mungkin dalam kehidupannya adalah uang atau ekonomi, nggak punya apa-apa yang untuk dimakan. Saya orang yang pernah melewati hal itu. Pada waktu saya tidak memiliki semuanya, saya tiba-tiba, makanya saya suka dengan hari-hari ini sebenarnya. Pada waktu saudara itu kenal Tuhan, kalau saudara kenal hanya berkatnya, saudara bisa kecewa. Kalau saudara itu menerima dia karena alasan ya dia sumber berkat, itu membuat saudara ya sebenarnya juga kecewa. Karena apa? Apabila saudara nggak diberkati, mungkin saudara akan menjadi marah. Saya melewati kondisi yang benar-benar dengan saudara ya, pribadinya itu yang memuaskan saya, pribadinya yang memenuhkan saya. Saya ini seumat saudara ya, pada waktu saya nggak ada makanan hari itu dulu ya, 50 tahun yang lalu ya, sampai saya dibilang jualan rambutan, itu saya nggak malu. Karena apa saudara? Hikmat hari itu berkata, lo rambutan ini, karena saya itu kan berawal begini saudara. Waktu saya mau sekolah Alkitab, bapak saya itu ngomong begini, kamu mau sekolah Alkitab, terus akhirnya sekolah Alkitabnya yang di karismatik. Bapak saya dulu di bukan karismatik. Jadi kalau sekolah di kayak ke gerejanya bapak saya itu adalah pasti kalau hamba Tuhan mendapatkan gaji dan mendapatkan pensiun. Terus dikatakan begini, kamu akan makan batu. Dan hari itu saya nggak marah loh saudara. Batu kalau banyak dijual juga bisa untuk makan, gitu saudara ya. Jadi pada waktu saya dikatakan, pada waktu saya mengelola rumah singgah dan hari itu uang belum turun dan tiba-tiba masakan harus kita biarkan. Tiba-tiba ya ada rambutan. Saya ini sering nganter dulu namanya Bu Evi gitu ya. Itu ke Bantar Gebang karena kita kan dulu awal permulaan rumah singgah itu kan membuat kurikulum, kita membuat semua alat peraga, dan setelah membuat saya bagian ibu-ibu dan remaja saat itu. Nah, saudara habis gitu pulang nganter ke ini. Saudara tiba-tiba bayangkan ya, sepanjang di Bantar Gebang itu rambutan banyak sekali. Dan tiba-tiba saya jalannya masih becek ya kan. Kalau sekarang mah bagus di sana. Dan dikatakan, Neng, rambutan berapa? Saudara dikatakan, di sini 15 itu satu. Di sana saudara ya 10.003. Saudara terserah, boleh enggak itu? Saudara dengan saya beli semurah-murahnya, bahkan sampai ya dengan kata lain adalah satu pohonnya. Satu pohon saya borong. Dan hari ini dikatakan gini, Neng, ini kan belum habis, nanti kalau mobilmu udah nggak muat gitu ya. Dan saudara langsung hari itu mobilnya yayasan, maksudnya mobil ini kita bawa ke sana, kita muatin. Terus akhirnya ditaruh di ini saudara, dan ya di depan saya kan, di depan ruko di Jatiase itu kan ada becak-becak ya, semua rambutannya ditata di becak-becak, dan mungkin mondar-mandir ke sana rambutan tidak lama sampai 1 jam ya, rambutannya habis, uangnya sangat banyak ya, uangnya sangat banyak. Dan saya nggak akan ngomong begini, Bu Iin nggak ada beras atau nggak ada uang, enggak saudara.
Dan hari itu tiba-tiba hikmat Tuhan berkatakan, ya, rambutan, ya, itu membuat saya, ya, nggak kehilangan akal. Dengan kata ada banyak orang itu kepengen Tuhan itu menurunkan segala sesuatu dari langit, ya, tapi hikmat, rambut, apa yang kau lihat? Rambutan. Apa yang engkau lihat? Ya, bukan hanya rambutan. Saudara, saya ini pernah ngalamin kondisi yang dimana nggak pernah punya, hari itu nggak punya sayuran, nggak punya apa-apa, cuma punya uang 1.500, dan 1.500 itu untuk, sedangkan kata lain, untuk mau dibelanjakan itu kurang, nggak bisa, karena yang saya kasih makan banyak. Dan habis doa, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dan terus kita mungkin, wah, akan datang semua beras. Enggak, saudara. Hari itu habis doa, kau takkan kekurangan hikmat, takkan kekurangan pengertian, takkan. Dan saudara, tiba-tiba ciang, kangkung di dekat sungai. Saudara, itu wow, luar biasa lebatnya. Saya petikin semua kangkung, dan setelah kangkung di bawah pohon jarak ada cabai yang tidak bertuan, yang tidak, wah, kayak saya menuai aja. Wah, saya menuai. Bayangkan saudara, itu saya menuai kangkung satu kresek besar. Bayang satu kresek besar. Orang nggak tahu kalau saya dari situ. Dan dikatakan dari belanja ya kak. Itu dulu zamannya anak-anak yang saya itu di tempat rumah saya itu bersama-sama dengan orang yang ex narkoba, 5 orang. Dulu ya, ada Yus, ada siapalah beberapa orang yang ada Reki, ada semuanya. Ya saudara, mereka tahunya saya sudah belanja aja. Dan setelah itu saudara, saya punya 1.500 tadi, 500 buat minyak goreng, ya, curas, dan 500 lagi buat tempe yang biasanya satu itu 1.000 dapat setengah, dan yang satunya lagi adalah 500 lagi buat yang namanya ikan asin sampah. Saudara, itu saudara pasti lapar. Kalau itu digoreng tempe, dipenyet pakai cabai, pakai kepalanya ikan asin yang itu enak saudara. Hari itu semua orang, saudara, banyak orang itu ya apa-apa pengennya turun dari langit. Tapi tiba-tiba Tuhan mengatakan, bisakah engkau mengucap syukur? Dan bisakah engkau melihat apa yang engkau kerjakan atau ku percayakan itu membuat engkau akan kayakan seperti itu. Saudara, tiba-tiba saya mengucap syukur. Ternyata itu cuma pancingan saudara. Sorenya saya tiba-tiba didatangi orang dari Purwakarta, dapat 50 kilo beras panas, ya. Itu benar-benar dikatakan. Terus dia ngasih B2 3 kilo yang sudah dimasak pakai babi kecap, ya. Enak pokoknya hari itu ya. Terus dia membawa perpuluhan, dan hari itu saya belum pernah pegang uang yang namanya uang itu asing. Ya, dia kasih perpuluhan uang dolar Singapura, saudara. Dan tiba-tiba saya katakan, Tuhan, kalau respon pertama kita nggak pernah mau untuk membuka pintu aja di respon pertama dan mengucap syukur, apa yang terjadi? Saudara, saya nggak tahu, nggak penting untuk saudara itu kadang-kadang menerima yang persis dari apa yang mungkin pemimpin atau siapapun yang mungkin adalah mendapatkannya. Tetapi saudara berkatakan, buka jalur. Terus karena Tuhan bukakan, ada sesuatu yang akan Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Nah, inilah saudara yang katakan, dia sumber dari semua itu. Dia kaya sekali hikmat itu. Buat saya dimanapun dan di apapun saya gak kekurangan akal. Atau gak kekurangan mungkin kadang-kadang saya belajar saudara. Saya membangun sebuah istilahnya intermediate atau jembatan. Maksudnya dengan kata bukan saya menjadi ini, tapi saya merindukan. Kalau saudara melihat pemimpin kita kaya benar akan hikmat, kaya. Buat saya seringkali saya melihat sisi yang negatif, dan tiba-tiba dibukakan menjadi sisi yang positif, saudara. Dan dalam hati saya, ini hikmat yang luar biasa. Ya bayangkan kalian, saya Pak Leo ya seringkali menjadi contoh. Saya awal melihat Pak Leo adalah melihat yang sisi luarnya jelek gitu ya. Sekarang ganteng banget ya. Saudara, sisi luarnya gondrong, terus akhirnya pakaiannya yang dilihat gini-gini ya. Dan saudara, dan kedua adalah bau spiritnya. Wah, ini kayaknya gini-gini saudara ya. Tapi pemimpin kami
beliau selalu mengatakan, ya, di dalam. Makanya level-level hikmat inilah membuat saudara lihat yang hanya yang dilihat, atau melihat jauh ke dalam sana, atau melihat yang di kedalaman. Kalau saudara hanya melihat yang di luar, gagal. Atau kadang-kadang kita hanya menerima sedikit, tapi detik bisa melihat yang ke sana. Saya aja sampai saat ini di menara kadang-kadang ada ini dan itu gitu ya. Saya katakan, Tuhan buat saya melihat seperti pemimpin, saya melihat jauh ke depan ke sana. Siapa dia? Siapa kalau melihat seseorang? Dan kalau saya melihat ya Imelda sekarang dengan Imelda dulu, wah ya jauh bedanya. Badannya juga jauh ya. Dan saudara yang kasih gitu ya, sisi-sisinya itu kalau ditegur, mutung, diajak ngomong, waduh saya ini menghadapi benteng demi benteng berlapis-lapis. Waduh rasanya ya, saya dikelilingi dengan orang, saya dari STT sebenarnya, tapi saya melihat orang-orang agamawi di sekeliling saya. Waduh, tapi saya langsung bersyukur gini, pemimpin kami punya untuk menembusi itu. Dan Tuhan bagaimana untuk menembusi itu. Dan tiba-tiba lihat yang di dalam, lihat jauh ke depan. Lihat jauh ke depan. Inilah kalau saudara ingin mendapatkan sesuatu jauh ke depan, ini apa? Engkau lihat yang minta yang positif dulu. Sekalipun engkau sedang menghadapi yang hari ini. Saya suka dengan kata trust. Enggak, pada waktu mungkin fakta kelihatannya seperti ini, tetapi tentang kebenaran seperti apa? Apa yang dikatakan tentang kebenaran? Nah saudara, kalau saudara kenal Tuhan dengan pribadinya, dia satu pribadi yang kaya akan hikmat. Dia pribadi yang punya semuanya. Dan mungkin ada di dalam sisi kepada ini dan ini itu berbeda kepada yang lain. Tetapi pada waktu kita mendengarnya, kayaknya saling melengkapi. Apabila kita mendengarnya, itu saling menggenapi. Dan apabila kita mendengarnya, itu tiba-tiba terjadi sebuah kesatuan, atau terjadi sebuah keadaan di mana yaitu Tuhan yang kita kenal. Ternyata Tuhan yang kita kenal tidak hanya sebatas yang kita tahu. Tuhan yang kita sembah bukan hanya sebatas satu orang yang dia tahu. Tapi ternyata pada waktu kita mendengar, kita kaya akan banyak hikmat dan pengenalan akan Tuhan. Next. Saudara, saya nggak tahu kalau kita ini kadang-kadang masih mengalami sebuah kendala. Dan apabila kita ini kadang-kadang masih gagal, dan kadang-kadang masih mengalami trouble banyak hal, firman Tuhan katakan, mintalah hikmat kepada Allah. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintanya kepada Allah. Saudara, cara meminta itu nggak langsung, Tuhan berikan aku hikmat supaya aku berhikmat, amin gitu. Ada banyak orang kan dari sampai situ aja. Dan bentuknya hikmat itu seperti apa? Dan banyak orang kadang-kadang nggak mengunyah, nggak mau dibawa sampai dalam kedalaman. Pada waktu saudara meminta itu kepada Tuhan, maka saudara harus mulai mau dilatih dan mau untuk melangkah dan mengerjakan. Seringkali saya ini kalau mendapatkan sebuah, mungkin mengerjakan sesuatu, ini caranya bagaimana? Ini hal apa yang harus dikerjakan? Saya bukan ahli bangunan, tapi pada waktu ngadepin dan menata atau mengerjakan apa aja yang ada di mungkin di STT gitu saudara ya, saya biasanya akan merenungkan dulu kondisi STT, terus akhirnya hikmat apa yang harus dikerjakan. Suatu waktu mendengar bocor semua, ini bocor gimana? Dan karena kita tinggal di atas, ya wajib untuk membenahin. Dan pada waktu saya mulai doa, saya tahu itu gak kecil biayanya. Tapi pada waktu Tuhan katakan, ya ini diatur begini. Nah, saudara, saya ngasih tahu tukang, dan tukangnya ngerti, dan dipikir saya orang yang ahli dalam bangunan. Dan saudara yang kasih, pada waktu dia udah selesaikan dan itu menjadi aman, dan akhirnya saya katakan sudah tidak bocor lagi dan sudah beres. Dan satu lagi, mungkin kita bukan orang yang ada di bidang itu, tetapi apabila engkau ingin melakukan dan punya hati untuk mengerjakan sesuatu, nggak ada. Makanya ya Panglima seringkali berkata, tidak ada yang tidak mungkin, tidak ada yang tidak bisa, pasti bisa. Dan saudara, kalau saudara mau mengerti akan hal itu gitu ya, saudara bukan orang yang akan diam terus akhirnya Tuhan tolong. Tapi kalau saudara nggak mulai mengerjakan, nggak bisa.
Hari ini kalau sama saudara minta hikmat yang dari Tuhan, dari apa yang saudara mau kerjakan, terus merenunglah, dan ada ya otak alam bawah sadar atau otak yang dengan kata otak kiri dan otak kanan. Otak kanan itu untuk kita pada waktu kita merenungkan dan mengimajinasi. Dan otak kiri itu pada waktu saudara sudah melakukannya, maksudnya itu apa yang itu tadi sudah dimintain sama Tuhan, detik pada waktu di hari itu ada seperti kayak refleks untuk mengerjakannya. Nah, banyak orang kadang-kadang meminta hikmat, ya, supaya hikmat itu turun dan hanya diam. Dan sebenarnya engkau minta untuk apa? Engkau minta untuk mengerjakan apa? Untuk melakukan apa? Dan nanti kita ini akan dipercaya banyak hal atau mengerjakan banyak hal. Kalau kita tidak bergaul dengan hikmat ini dan kita tidak mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan percayakan ini, ya, menata banyak hal, mengerjakan dan mengelola banyak hal. Saudara, orang dipenuhi hikmat tiba-tiba menjadi manusia beda, manusia ilahi, manusia Allah yang mengerjakan seperti Allah kerjakan. Next. Karena kita anugerah. Anugerah dalam bahasa Ibrani ken, berarti kasih sayang, belas kasihan dan pemberian yang tidak layak. Tidak berdasarkan pada perbuatan baik manusia, murni karena kasih dan kemurahan Allah. Saudara, saya mengangkat ini adalah hikmat dan anugerah. Hidup saya adalah banyak anugerah yang diberikan oleh Tuhan. Saudara, kalau anugerah bukan berarti hanya tiba-tiba karena aku gak bisa Tuhan ya sudah. Saudara, kita sudah mengerjakan, tetapi kita ini sudah tidak memenuhi standar. Dan pada waktu hati saudara terfokus kepada Tuhan dan hidup saudara merindukan Tuhan dan merindukan hal itu terjadi, saudara, kita tahu kita tiba-tiba dimampukan. Dan kalau kita dimampukan, itu bukan karena kekuatan kita, karena anugerah. Adakah seseorang yang datang dan ada dalam hadiratnya, atau ada di dalam mungkin adalah persekutuannya dengan dia, dan sebenarnya kalau untuk melakukan ini dan itu dan ini dan itu mungkin gak bisa mengerjakannya. Tapi pada waktu saudara punya sebuah kerinduan dan ngisi cawan, paling tidak ngisi cawan, saudara paling tidak itu sudah mulai mengerjakan sesuatu, adalah yang bagian saudara sudah lakukan. Dan sebenarnya saudara mau mendapatkan sesuatu yang saudara harapkan, dan saudara mungkin tidak bisa. Tapi pada waktu saudara punya hati yang berbeda, hati yang mengasihi Tuhan, karena dilihat dari cawanmu. Saya teringat dengan seringkali kalau kita kabut itu bukan berbicara mengenai satu sisi. Kalau kita seringkali sebut kabut, kalau kita sudah setia, bukan hanya setia aja datang dan hanya datang saja. Tapi pada waktu engkau ada di dalam tempat ibadah, engkau itu sedang mendengar saja, atau engkau sedang menopang, dan engkau sedang menjadi orang yang ingin terus juga menyeru-nyerukan dan apa yang sedang Tuhan katakan hari itu. Dan itulah yang dihitung oleh Tuhan dan didapati oleh Tuhan. Dengan kata lain, bukan hanya cukup engkau setia, tetapi engkau dilihat dari engkau sudah setia, tetapi engkau sisi-sisi ilahi, istilah kita adalah value itu, dan cukup kuat dan terus sangat mungkin adalah dapat dipertimbangkan. Saya ingat tentang kata-kata yang seringkali didapati, jangan sampai didapati terlalu ringan. Ringan itu bukan berarti ada di luar. Bisa aja ringan kita hanya mendengar dan mendengar kelihatannya ada di sini. Tapi ya, kadang-kadang kenapa Panglima seringkali berseru teriak-teriak mengatakan untuk saudara mendapatkan dan mengerti. Karena apa saudara? Jangan sampai kita menjadi bodoh. Ya, saya itu dapat ayat firman Tuhan untuk memasuki tahun baru Rosh Hashanah saat itu adalah Efesus 5 ayat 17. Di sana, janganlah hendaknya kamu bodoh, tapi hendaklah kau mengerti oleh kehendak Tuhan. Saudara, hari itu tiba-tiba ada kebodohan-kebodohan yang kadang-kadang kita tuh gak ngerti. Kita ini ada di dalam tempat ini, kadang-kadang kita hanya menjadi orang yang mendengar dan hanya menunggu. Dan Panglima bukan tipe orang yang, maksudnya beliau bukan tipe yang berkata orang itu menunggu, tetapi menjemput bola.
dan orang itu bertindak, bergerak. Ya, kita sudah mapping dan mulai meeting gitu ya. Saudara, kan kita menjamu seperti tadi dikatakan Pak Randy, bahwa kita nanti dalam bulan Desember kita ini akan menjamu banyak orang-orang masuk dalam pestanya Tuhan, dan juga mereka masuk di dalam hadirat Tuhan atau mendapatkan perjanjian dari Tuhan. Dan saudara, salah satunya ya tugas kami adalah ya menjamu para dukun ya, para dukun dan juga hamba-hamba Tuhan. Kontra banget ya ini hamba-hamba Tuhan ya, kami mengambilnya dua, hamba-hamba Tuhan ya, pasti nanti kita akan ajaknya holy, terus akhirnya kita masuk kepada dukun-dukun gitu ya. Ini sebenarnya kadang-kadang ini menghadapi penyesatan gitu ya. Tapi gimana ya, kita ya Ibu Pailin bilang gitu, kita bawa dupa yang ini ya. Nah saudara, apa yang terus kita akan lakukan ya? Dan saya tahu ada sebuah kabot, ada sebuah yang akan kita persembahkan. Kita bukan hanya sekedar memberikan ya mungkin profetik, makanan profetik, itu terlalu ringan. Makanya kalau kemana-mana aja isi cawan, perangin ya. Wah, kami mau ke Nigeria aja ya, saya ini habis ada di gereja ngomongin ini dan itu, terus akhirnya ngomongin pemetaan. Saudara, wah ini harus ke sana, itinerary-nya bagaimana ya. Tapi puji Tuhan kemarin udah tuntas ya, udah selesai yang Abuja. Nah terus saudara, tiba-tiba Tuhan juga bilang, kabut, bobotmu untuk engkau menangisi atau untuk engkau pergi ke sana apa ya. Jangan sampai seperti firman Tuhan, istilahnya gitu. Pak Joshua aku tahu, Pak Luki aku tahu, Tuhan Yesus aku tahu, tapi kamu siapa? Kan gawat. Kita gak nyiapkan, kita hanya jadi orang yang ini. Jangan pikir, jangan selalu remehkan saudara hal itu. Itulah yang kalau kita perlu mengetahui, apabila kita melakukan segala sesuatu, kenapa kita harus ngisi cawan, kenapa kita harus pemetaan, kenapa kita harus ya menabur, kenapa kita harus melakukan ini dan itu. Bagian dari kabut, bobot. Oleh sebab itu saudara yang kasih, kalau saudara sudah melakukan dan detik sudah di waktunya harus engkau mengerjakan, dan sepertinya belum bisa untuk ada sebuah anugerah. Anugerah itu tidak diberikan kepada orang yang karena ya nggak mengingini. Atau anugerah itu mungkin juga diberikan kepada sisi yang itu, tapi level anugerah seterusnya adalah akan diberikan. Aku tahu engkau sudah mengerjakan banyak hal dan aku tahu kemampuanmu, dan akulah yang memang yang menyempurnakan. Tuhan akan berkata, akulah yang menyempurnakan. Saya rindu untuk setiap hal. Saya tahu saudara sudah melakukan banyak hal ini dan itu, tapi Pak, nanti suatu waktu tiba-tiba akan ada sebuah kata yang berkata, aku tahu kerja kerasmu, aku tahu kemampuanmu, dan oleh sebab itu ya aku mau menyempurnakannya. Tapi jangan sampai seperti yang dikatakan di dalam kitab Efesus, atau dengan dikata lain jemaat Efesus, aku tahu kerja kerasmu, aku tahu, tapi kamu jatuh dalam kasih mula-mula. Mari ini cek di dalam setiap hidup kehidupan. Next. Tuhan memberikan anugerah kepada siapa yang Ia kehendaki. Firman-Nya, aku memberi kasih karunia kepada siapa yang kuberi, kasih karunia dan mengasihi siapa yang kukasihi. Saudara, perkenanan itu penting. Dan pada waktu kita mungkin didapati sulit untuk mendapatkan mungkin ada standar yang Tuhan mau, tapi detik di hati kita punya sebuah kerinduan, dan mungkin kita mengingini atau bahkan kita mungkin tidak tahu kapan Tuhan akan menerima hal itu. Saya lihat ada banyak orang, tiba-tiba orang itu menerima apa yang tidak pernah dia pikirkan, apa yang tidak pernah mungkin adalah timbul dalam hati dan pikirannya. Detik kita setia, dan itulah bagian dari anugerah. Tiba-tiba ya, enak ya kalau denger ya, tiba-tiba mendapatkan ya istilahnya mercy, enak ya saudara.
Namun untuk saudara tiba-tiba didapati, untuk tiba-tiba dikasih seperti itu, Tuhan tidak salah untuk memberi. Tuhan tidak salah untuk memberikan. Sekalipun mungkin kadang-kadang, wah mungkin ada yang saya nggak tahu jeritan yang lain. Kok gampang banget ya kayaknya. Belum tahu apa yang dikerjakan di dalam, apa yang kerjakan hubungannya dengan Tuhan. Kita nggak pernah tahu. Tapi detik pada waktu kita tahu ada sebuah anugerah. Karena detik orang itu, Tuhan itu kalau sudah jatuh cinta kepada orang itu saudara, mungkin kadang-kadang kita melihatkan faktanya. Makanya cari, saya suka dengan kata Panglima sering mengatakan, cari di mana Tuhan itu sampai memiliki jatuh cinta kepadamu itu dengan apa. Saya tahu pada waktu saya kepingin lagi lihat Tuhan itu benar-benar saya bersama dengan beliau pada waktu dengan Tuhan. Pada waktu kalau ada event, buat saya nggak tidur ya 2 hari atau 3 hari itu bukan berat saudara, atau penyiksaan, enggak. Itu buat saya ini banyak bolongnya kok. Banyak kadang-kadang yang tidak saya sempurna dalam melakukan banyak hal. Tapi karena saya sering kali Tuhan, aku mau pada waktu Engkau punya ya hajat, atau punya, dengan kata lain, punya event, ya aku kau temui dan bersama dengan Engkau. Dan saya seringkali dalam keheningan di malam itu, saya berbahasa roh keliling, dan saya lihat satu pribadi yang ada di jalan di tempat itu. Saudara temui pribadinya, sampai saudara itu tiba-tiba, kalau Tuhan sudah terlanjur jatuh cinta ya sudah gimana. Ya, kalau semua orang itu sudah terlanjur jatuh cinta, mau diomongin kayak apapun susah saudara. Ya, anak muda kalau sudah jatuh cinta kan, istilahnya ada ya, wah mau dikasih tahu kelemahannya pun ya susah. Udah jatuh cinta. Kalau Tuhan sudah jatuh cinta kepada saudara dan kepadanya, susah untuk ini. Kayak itulah anugerah. Gak tahu karena mungkin ya kenapa Tuhan kok dia mendapatkan itu, Tuhan sudah jatuh cinta. Gak bisa. Mau dilihat dari sisi apanya ya gak bisa. Kalau dia sudah jatuh cinta, dia akan kasihkan sesuatu. Next. Ini akan akhir. Saudara yang kasih anugerah. Saudara, banyak orang kadang-kadang nggak tahu bagaimana dia punya standar untuk hidup kudus, punya standar untuk mungkin adalah hidup benar. Tapi ingat nggak, ada ayat ini dan saudara selalu berkata, banyak orang stres kan karena aku ini nggak bisa berubah, aku gini-gini. Saudara, tenangkan jiwa saudara, tenangkan hati saudara, dan katakan firman ini, dibenarkan oleh anugerahnya dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan darah Kristus Yesus. Saudara pernah gak punya sebuah perenungan yang tiba-tiba berkata, Tuhan aku ini kotor, aku ini najis, aku ini mungkin adalah ya keras kepala, aku ini mungkin karakternya parah. Detik saudara tenang, saya suka dengan Pak Luki. Ya, beliau selalu katakan gini, siapa sih dirimu? Kalau engkau sudah ngomong, kamu tahu bahwa siapa tahu dirimu, karena orang ini kadang-kadang ya nggak mengenali dirinya sehingga masih terus aja ya mungkin kadang-kadang masih terus aja ngomongin aku enggak sih. Saudara kasih, kalau aku anak Allah ya, yang seringkali diulangkan kepada kami di STT. Kalau kita itu anak Allah, renungkan, bangga sih sebenarnya kita anak Allah. Saya pernah saudara punya teman saat itu ya, 5 atau ya 7 lah dalam satu kampung saya, dalam satu angkatan untuk sekolah SMP sampai SMP. Teman saya belajar, dia anaknya guru, anaknya lurah, dan salah satu saya anaknya pedagang dan anaknya petani. Bapak saya petani, ibu saya pedagang. Saudara, suatu waktu tiba-tiba ngomong, kenapa aku gak dilahirkan seperti mereka, anaknya guru atau anaknya lurah atau anaknya. Dan itu mengintimidasi, dan tiba-tiba kayaknya kamu gak bersyukur kan. Detik saya lahir baru, saudara, tiba-tiba suatu waktu saya tahu saya itu anak Allah. Tapi anak Allah ya sudah masih ada sebuah bisikan.
kondisi atau standar yang kita milikin itu ya kadang-kadang masih mengintimidasi. Tapi suatu waktu sering kali kita mengatakannya, oh anak Allah, bangga seharusnya anak Allah. Dan kalau saudara nggak bangga, membuat saudara tidak bergerak untuk tidak bisa bergerak untuk melakukan hal-hal yang lebih besar. Dan saya bersyukur ya, karena kita diciptakan serupa dan segambar. Kalau keserupaan kita dan segambar itu taklukkanlah dunia, berarti ada sebuah tanggung jawab atau sebuah tugas yang lebih besar lagi. Dan kita boleh dilahirkan dari mungkin ya secara daging keluarga ini, tapi detik value itu kita anak Allah. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Makanya berdetik kita punya perenungan itu, wah luar biasa. Di depan kita ada seorang pasukan yang sedang mendengarkan dengan baik, dan pasukan yang baru dibangkitkan. Luar biasa. Ya, hal yang next akan segera habis. Diselamatkan oleh anugerah melalui iman. Ya, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Saudara yang kasih, saya belajar untuk merenungkan tentang anugerah ini. Anugerah bagaimana kita diselamatkan, anugerah bagaimana kita dapatkan kepercayaan, atau anugerah untuk kita dapatkan kesempatan. Hal yang kecil aja, kalau kita responin, itu membuat anugerah itu menjadi besar. Saya kalau kadang-kadang melihat banyak hal yang mereka bisa lakukan, dan saya tahu saya nggak bisa melakukan, dan mereka mendapatkan karena ada sebuah alasan, landasan sudah ada, dan mungkin adalah benih itu sudah ada. Kalau kita yang nggak ada, bagaimana? Suatu waktu saya berkata seperti seorang yang miskin itu berkata begini, remah-remahnya saja kalau boleh. Ada orang itu kadang-kadang gak bisa mengerti hal kecil membukakan banyak hal. Dan kalau saudara memang gak dapat didapati, gak punya standar, atau memang gak bisa gak kita meredakan diri dan berkata remah-remahnya. Saya dalam banyak hal kadang-kadang saya tahu saya bukan level-level orang yang mungkin ini dan itu, tapi seringkali saya selalu berkata remah-remahnya Tuhan karena. Dan saya menikmati, dan saya katakan, sehingga dengan Tuhan itu seperti ada selalu terhubung dengan apapun yang kita terima, apapun yang kita lewati, apapun yang kita hadapi, apapun yang kita kerjakan. Makanya suatu waktu nih ya, saya ini kalau ada lembur, ada apa tuh di STT, dan Bu, baterainya apa sih? Kuat terus, habis dari sono, habis dari sini, ada saudara ya, habis dari saudara pas waktu adik saya meninggal itu, saya kan pulang dari pas Australia ke Jogja, habis ke Jogja itu, terus setelah itu meninggal, dan dalam waktu habis meninggal hari ini saya ke Ambon saudara, dan orang itu berkata, tiba-tiba saya ngadakan kebaktian penghiburan, orang, loh kapan meninggalnya, aku dengar kamu ada di Ambon, kapan meninggalnya kok tiba-tiba kamu ada kebaktian penghiburan. Ya, saya katakan kepada dia, ya semuanya kekuatan karena anugerah. Ya, saudara, seringkali saya ini bukan tipe orang yang kuat sebenarnya, dari sononya kuat, sudah kuat gak saudara? Saya belajar kok dari banyak. Apa yang memacu saya menjadi kuat? Saya nggak tahu saudara, dia dengar suaranya Panglima aja, dan dengar wajahnya, melihat wajahnya Panglima aja menjadi kuat. Loh, suami saya itu sampai, gak ada ya suami saya suami saya itu sampai ngomong begini, kamu itu kalau mendapat tugas dari Mahanam itu tiba-tiba hilang itu inkalitiannya, dan hilang istilahnya tadinya kan malas-malasnya gitu di rumah. Detik ada ini, saya heran, terus saya bingung saudara ya. Dan akhirnya pada waktu saya katakan, apa yang membuat seperti itu saudara? Saudara, kalau saudara tahu ada sebuah jalur, ya, kalau saudara ingin mewarisi, bangun sebuah jalur trust, bangun sebuah jalur cinta, dan mungkin ada bangun sebuah jalur pengabdian. Dan itulah yang membuat saudara bisa menjadi kuat, mewarisi banyak Allah. Ya,
Seringkali kalau mengalami gitu, Tuhan saya tahu itu karena anugerah aja. Saya dirayu orang banyak untuk ini dan itu. Enggak, saya enggak mau kehilangan perjanjian. Saya enggak mau kehilangan yang ilahi. Dan saya enggak mau menukarkan yang ilahi itu menjadi biasa. Saudara yang kasih, makanya sekali lagi, renungkan anugerah yang saudara ada, atau bagaimana saudara menjalani sebuah kehidupan. Detik saudara akan terus ada di dalam perjalanan hidup saudara, dan saudara mungkin seringkali gak tahu aku harus apa dan apa. Mungkin saudara tahu bagaimana orang menerima yang besar, dan saudara mungkin tidak. Tapi pada waktu saudara enggak itu, bisa enggak kita berkata, giliran saya nanti ada. Giliran saya ada. Mungkin tidak persis, tapi giliran saya ada. Ya, hari-hari ini saya juga dibanjiri dengan ucapan syukur lah, ya. Ya, ada anak orang menara doa, punya rumah baru, 2 orang punya rumah baru, ya. Ya, Ibu Imelda itu tiba-tiba punya rumah besok peresmiannya, rumah tingkat, saudara ya. Wah, keren. Dan saya berkatakan satunya lagi punya rumah ini, dan saya berkatakan terima kasih Tuhan, ya mereka punya. Dan mungkin yang saudara yang kata kenapa aku enggak? Mungkin tidak, saudara belum menerima Mercedes atau Mercy. Ya, tiba punya kita, amin wis. Tapi mungkin saudara tiba-tiba langsung gini, nanti ada bagianku yang aku terima. Bagian mungkin bentuknya beda. Tapi saya suka dengan apa yang Mercy itu adalah perjanjian, bukan masalah barangnya, tapi perjanjiannya. Dan tiba-tiba saudara, kalau saudara tahu akan hal itu, membuat saudara akan lihat anugerah demi anugerah Tuhan berikan. Next, terakhir. Hikmat memampukan kita membuat keputusan yang benar. Anugerah menyelamatkan dan memampukan hidup dalam kasih. Keduanya membentuk karakter ilahi. Hari ini kita harus menjadi satu pribadi. Kalau saudara menjadi pribadi yang merindukan untuk terus mengerjakan perkara-perkara yang Tuhan mau percayakan, mintalah hikmat dan hiduplah dalam anugerah. Pada waktu hikmat itu mengajari saudara, dan ada anugerah yang memampukan saudara untuk menerima lebih lagi.